Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nisa Nuraini dari kelas A Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Azas-Azas Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Martina Purwaningtyah, SAP MAP. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana saya melakukan sebuah perencanaan dalam mengikuti KSNK atau Kompetisi Sains Nasional tingkat kabupaten dalam bidang geografi pada saat saya masih SMA. Perencanaan ini akan saya jelaskan dengan menerapkan konsep 5W1H dengan metode SMART. Yang pertama yaitu what atau apa. Apa tujuan saya mengikuti KSNK bidang geografi? Tujuannya tentu saja karena saya memang minat dengan bidang studi tersebut dan agar saya bisa menang sehingga lolos ke tingkat provinsi. Elemen yang kedua yaitu why atau mengapa. Mengapa saya ingin menang dan lolos di KSNK? Yang pertama, karena saya ingin menjadi siswa yang berprestasi semasa SMA. Yang kedua, saya ingin membanggakan kedua orang tua saya dan guru pembimbing saya. Yang ketiga, sebagai bentuk pengujian ilmu bidang geografi yang telah saya pelajari selama ini. Kemudian yang keempat, agar mendapat pengalaman dan relasi. Selanjutnya yaitu when atau kapan. Kapan saya melakukan pelatihan atau bimbingan untuk mengikuti KSNK, yaitu dari bulan September tahun 2018 sampai dengan bulan Maret tahun 2020. Elemen yang keempat yaitu where atau di mana. Di mana saya melakukan pelatihan atau bimbingan KSNK, yaitu di sekolah saya, tepatnya di ruang ICT dan di rumah saya sendiri ketika saya belajar mandiri. Selanjutnya yaitu who atau siapa. Siapa yang berperan hingga saya bisa mengikuti KSNK. Saya dibantu oleh guru pembimbing saya dan juga kakak kelas saya yang dulunya pernah menjadi rekan saya di KSNK tahun 2019. Yang terakhir adalah elemen how atau bagaimana. Bagaimana cara saya mempersiapkan KSNK? Yang pertama, yaitu mempelajari materi-materi yang sering diujikan dalam soal. Biasanya saya mempelajari dari buku-buku yang diberikan oleh pembimbing saya. Yang kedua, yaitu memperbanyak latihan soal dari tahun-tahun sebelumnya. Karena model soal bisa jadi tidak jauh berbeda dengan soal tahun-tahun sebelumnya. Yang ketiga, yaitu menyusun rencana belajar dan memanajemen waktu dengan baik. Saya harus bisa mengatur waktu antara sekolah, KBM di kelas, organisasi, dan bimbingan olimpiade. Yang keempat yaitu memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu metode SMART. Yang pertama yaitu S, spesifik. Maksud dan ruang lingkup spesifik saya mengikuti KSNK adalah agar saya bisa memenuhi target saya menjadi siswa berprestasi dengan memenangkan KSNK yang nantinya hasil dari prestasi tersebut dapat menunjang saya pada saat SNMPTN. Selain itu, target spesifik saya yang lain adalah agar saya dapat menguji ilmu saya di bidang geografi. Yang kedua yaitu M atau measurable, artinya terukur. Saya mengukur keberhasilan rencana saya dalam mengikuti KSNK dengan mengukur sejauh mana kemampuan saya melalui pengerjaan soal tahun-tahun sebelumnya. Jika memenuhi nilai target, maka saya berkemungkinan besar dapat mengerjakan soal dengan baik dan lolos KSNK di tahun tersebut.
Selanjutnya yaitu A atau achievable, artinya dapat tercapai. Target tersebut dapat tercapai jika saya menguasai materi dan dapat mengerjakan soal-soal latihan dengan nilai yang memenuhi target. Selanjutnya adalah R atau realistik. Target saya sangat realistis apabila saya bersungguh-sungguh dalam mewujudkannya. Apabila saya dapat mempelajari materi dengan baik, maka target saya akan tercapai. Begitu pula sebaliknya. Yang terakhir yaitu T atau time. Di dalam perencanaan saya ada batas waktu yang jelas, yaitu mulai dari bulan September tahun 2018 sampai dengan bulan Maret tahun 2020. Perencanaan saya cukup lama, namun jelas agar mudah dinilai dan dievaluasi. Lalu, apakah perencanaan saya berhasil? Sangat disayangkan, perencanaan saya agar lolos KSNK adalah gagal. Saya tidak masuk ke dalam 10 besar di KSNK tahun 2019. Namun pada KSNK tahun 2020, alhamdulillah saya masuk 10 besar. Akan tetapi, masuk 10 besar masih belum cukup untuk lolos KSNK dan lanjut ke jenjang provinsi. Hal-hal yang membuat perencanaan saya gagal adalah yang pertama karena kurangnya penguasaan materi olimpiade. Saya akui bahwa materi yang diujikan sangat banyak. Meski sebagian besar sudah saya kuasai, namun masih ada beberapa materi yang luput dari pemahaman saya. Yang kedua, karena kurangnya strategi dalam menjawab soal dan memprioritaskan mana yang harus dijawab dan mana yang harus dikosongi. Karena taktik sederhana seperti ini juga sangat mempengaruhi nilai akhir saya. Meskipun perencanaan saya agar bisa lolos KSNK dan menjadi siswa yang berprestasi gagal, saya cukup bangga dengan pencapaian 10 besar di KSNK tahun 2020. Yang dulunya pada KSNK 2019 tidak masuk 10 besar, namun pada tahun 2020 kekalahan tersebut pun terbalaskan, dan saya bangga akan hal itu. Karena sesungguhnya kegagalan bukanlah simbol titik untuk berhenti, melainkan simbol koma untuk berjuang kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah tutur kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.